Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita akan memulai materi pembelajaran. Pada materi yang sebelumnya kita sudah membahas tentang topologi jaringan. Maka pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat dan mengkonfigurasi kabel jaringan. Nah, apa saja alat yang digunakan untuk membuat dan mengkonfigurasi kabel jaringan? Antara lain yang pertama ada tang krimping. Tang krimping ini biasa digunakan untuk membuat kabel jaringan ya. Mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama adalah pada bagian ini sebagai pemotong kabel. Nah, kemudian untuk bagian yang kedua digunakan untuk mengelupas kabel jaringan. Kemudian yang ketiga di sini adalah untuk mengunci atau melakukan crimping pada konektor RJ45. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua adalah konektor RJ45. Nah, sebenarnya pada konektor ini ada beberapa macam, ada RJ11, ada RJ45 dan beberapa yang lain. Nah, kalau kita biasanya digunakan untuk koneksi internet adalah jaringan konektor RJ45. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama di sini sebagai kepala pinnya. Nah, di sini sebagai konektornya yang dilapisi logam atau tembaga ya, sebagai konektor yang baik untuk di lapisan itu ya. Kemudian pada bagian ini adalah berfungsi untuk memasukkan kabel. Nah, nanti kabelnya dimasukkan ke bagian ini. Kemudian yang ketiga adalah ini sebagai lock atau pengunci kabel agar tidak mudah terlepas. Oke. Kemudian yang ketiga adalah kabel jaringan. Nah, kabel jaringan yang kita pakai di sini mempunyai tipe Cat5 ya, atau Cat5, dimana kabel jaringan ini jika kita kelupas akan mempunyai 8 kabel yang terdiri atas beberapa warna. Yang pertama ada warna oranye, kemudian oranye putih, kemudian ada biru putih, kemudian ada hijau dan hijau putih, kemudian ada coklat dan coklat putih. Dimana ada dua cara pengesetan kabel jaringan, ada strike dan cross. Nah, nanti kita akan bahas salah satunya. Nah, alat-alat tersebut yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat atau memasang kabel jaringan ya. Kita praktekkan bagaimana cara memasang konektor dan kabel jaringannya ya. Oke, kita akan mencoba bagaimana caranya memasang konektor RJ45 ke dalam kabel jaringan. Yang pertama kita coba dulu di sini kabelnya belum terkelupas ya. Nah, kita akan coba menggunakan dulu bagaimana caranya memotong kabel ini. Caranya adalah masukkan kabel pada bagian yang pertama tadi yang berfungsi untuk memotong, kemudian tekan dengan kuat pada bagian tang krimping ini sampai bunyi klik, kemudian kabelnya sudah terpotong seperti ini. Untuk langkah yang berikutnya kita akan coba kelupas kabel ini dengan fungsi alat yang kedua, yaitu kita masukkan seperti ini ya dalam bagian ini, kemudian kita grip, kita putar kabelnya ya, kemudian coba kita lepaskan, kita tarik. Nah, maka di sini dengan mudah kita bisa
ngelupas kabelnya. Oke, kemudian bagaimana caranya kita memasangnya? Ya, yang berikutnya kita coba luruskan terlebih dahulu untuk kabel-kabel yang ada di sini. Nah, jadi ada dua cara untuk meluruskan kabel ini. Yang pertama dengan menggunakan jari, ya, seperti ini. Nah, jadi diginikan, tetapi biasanya membuat tangan kita akan terasa sakit ya. Maka bisa juga dengan cara seperti ini. Kita masukkan kabel, kemudian kita luruskan dengan penutup kabel tadi. Nah, maka akan dengan mudah menjadi lurus. Lakukan pada kabel-kabel yang lain sehingga semuanya akan terasa lebih lurus ya. Ya, oke. Di sini kabel-kabel yang tadi kita sudah luruskan, sehingga kita bisa coba mengurutkan. Jadi di dalam jaringan itu mempunyai dua tipe, yaitu tipe cross dan tipe strike. Nah, pada hari ini kita akan mencoba praktekkan bagaimana caranya memasang kabel tipe strike. Oke. Dua tipe kabel tadi mempunyai fungsi masing-masing ya. Jadi kabel strike itu fungsinya digunakan untuk menghubungkan antara satu komputer ke switch atau hub. Jadi menghubungkan komputer dengan switch atau hub. Kemudian untuk setting tipe kabel cross itu digunakan untuk mengkoneksikan antara switch hub satu dengan yang lainnya. Nah, jadi karena kita akan nanti menghubungkan beberapa komputer ke dalam switch atau hub, maka kita menggunakan kabel yang strike. Nah, urutannya adalah harus benar ya urutannya ya. Jadi urutannya dimulai dengan warna oranye putih. Nah, warna oranye putih pada urutan pertama, diikuti dengan oranye, kemudian putih hijau, kemudian biru, ya, biru, setelah biru, kemudian diikuti biru putih, kemudian hijau, coklat putih, dan coklat. Nah, jadi urutan untuk kabel strike itu adalah seperti ini nantinya. Nah, dan ini harus benar ya, sesuai dengan standar internasionalnya adalah seperti ini urutannya. Oke, sebelum kita memasukkan ke dalam kabel, lebih baik kita luruskan semua kabel ini agar berjajar rapi.
Oke, seperti ini. Nah, tetapi di sini kita lihat pada bagian ujung-ujungnya tidak rapi ya. Ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Nah, maka kita harus membuat semua ujung ini menjadi rapi atau lurus. Caranya dengan menggunakan tang krimping tadi, kita arahkan pada bagian pemotong seperti ini. Kita luruskan dulu ya, kita lihat seperti ini. Kemudian kita potong ya, ini sini ya, kita potong. Tujuannya apa? Agar nanti ketika masuk pada konektor tidak akan beberapa kabel yang tidak terkoneksi. Jadi jika lurus semuanya maka akan terkoneksi dengan baik. Nah, kemudian cara pemasangannya seperti ini. Nah, ini locknya berada di bagian bawah ya. Kemudian caranya kita masukkan urutan kabel tadi yang sudah benar, yaitu oranye putih, oranye, kemudian hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, dan coklat ini harus sudah urut. Pada ujung satunya pun nanti juga akan sama seperti itu. Kemudian kita masukkan dengan hati-hati ya. Nah, pastikan kabel itu semuanya ujungnya terlihat seperti ini ya. Nah, terlihat seperti ini, jadi sampai pada bagian konektornya. Oke ya, jadi seperti ini. Kemudian agar kabel ini tidak mudah terlepas, pada bagian akhirnya nanti kita harus mengunci konektornya seperti ini dengan cara yaitu memasukkan konektornya ini pada bagian tang krimping atas ini ya, seperti ini. Kita lihat ini dari belakang dan ini dari depan ya. Kemudian kita krimping atau kita kunci dengan cara menekan ini sampai bunyi tanda klik. Nah, artinya kalau sudah bunyi tanda klik itu konektor RJ45 berhasil mengunci kabelnya. Nah, kita ketika kabel ini ditarik maka tidak akan mudah terlepas. Oke, seperti ini sudah rapi. Maka selanjutnya kita krimping pada ujung satunya lagi ya. Kita masukkan di sini. Jadi kabel sudah bisa kita gunakan ya, urutannya sama ya. Jika kita lihat antara konektor satu dengan yang lain sudah urut, pastikan sama. Jika pada pemasangan sudah benar, kemudian ujungnya sudah terpasang dengan benar, urutan kabelnya sudah benar, maka ya bisa dipastikan untuk koneksi kabel jaringan itu akan berjalan dengan baik. Oke, untuk hari ini kita akhiri dulu bagaimana materi hari ini, yaitu memasang dan mengkonfigurasi kabel jaringan. Untuk minggu berikutnya kita akan coba bagaimana caranya menghubungkan antara PC yang satu dengan PC yang lain sehingga bisa terkoneksi dengan internet. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sekian, jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.